けて音を白黒のライフ色をつけてくよSasaran pada modul ini yaitu setelah mempelajari materi dalam modul ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk yang pertama, memahami konsep operator aritmatika dalam pemrograman. Yang kedua, menggunakan operator relasional untuk membandingkan nilai dalam suatu ekspresi. Yang ketiga, menganalisis dan menerapkan operator dasar dalam skrip pemrograman. Yang keempat, menggunakan operator dalam berbagai kasus perhitungan dan logika. Dan yang terakhir, mengembangkan pemahaman tentang cara kerja operator dalam lingkungan Linux Shell. Selanjutnya, kita masuk ke bagian praktikumnya. Yang pertama, kita buka terminal pada Linux. Nah, di sini pertama-tama kita login sebagai user, dan di sini kita sudah login sebagai user ya. Dan kita lanjut ke percobaan yang pertama, yaitu operator aritmatika. Operator aritmatika ini dibagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama yaitu penjumlahan dengan simbol plus, pengurangan dengan simbol minus, perkalian dengan simbol bintang, pembagian dengan simbol garis miring, modulus atau sisa pembagian dengan simbol persen, dan yang terakhir tapi tidak dituliskan dalam modul yaitu perpangkatan dengan simbol bintang 2. Ini adalah operator relasional dan nanti kita akan bahas pada materi yang kedua nanti. Nah, kita lanjut. Ada 3 cara yang dapat digunakan untuk melakukan operasi matematika, yaitu yang pertama menggunakan perintah built-in let. Jadi kita ketikkan bagian ini menandakan shebang, sedangkan pada bagian ini menandakan path atau lokasi base shell di sistem operasi Linux. Dengan adanya baris ini, komputer akan menjalankan semua perintah dalam skrip menggunakan base shell, sehingga perintah-perintah yang ditulis di dalam skrip dapat dikenali dan dieksekusi dengan benar sesuai dengan standar bash. Nah, selanjutnya kita akan membuat 2 variabel. Yang pertama yaitu variabel A dengan tipe data integer yang bernilai 15. Lalu kita klik enter. Kemudian variabel B dengan tipe data integer juga yang bernilai 7. Lalu kita enter. Nah, untuk melakukan operasi aritmatika selanjutnya, kita menggunakan perintah bawaan, yaitu built-in base, yaitu perintah let. Yang ini. Bentuk umum dari penulisan perintah let adalah let variabel sama dengan ekspresi. Jadi ini adalah variabelnya dan ini adalah ekspresi, dimana nanti ekspresi ini adalah operasi aritmatika yang ingin kita hitung. Contohnya yaitu kita akan menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus dari variabel A dan variabel B. Langsung saja kita ketikkan let jumlah sama dengan variabel A ditambah variabel B. Kemudian kita enter.
Kemudian kedua, let kurang sama dengan variabel A kurang variabel B. Klik enter. Yang ketiga, let kali sama dengan variabel A dikali variabel B.
dari variabel A dan variabel B ini, kita menggunakan perintah echo. Sisa hasil bagi atau modulus sama dengan, kita panggil variabelnya, yaitu modulus. Lalu kita enter. Nah, outputnya yaitu sisa bagi atau modulus sama dengan 1. Selanjutnya kita masuk ke percobaan kedua, yaitu mempelajari dan mencoba operator relasional dalam sel script. Operator relasional ini digunakan untuk membandingkan dua nilai numerik dan terbagi menjadi 6 bagian, yaitu equal untuk memeriksa apakah nilai kedua operan sama, yang disimbolkan dengan sama dengan 2. Lanjut ke not equal. Not equal untuk memeriksa apakah nilai kedua operan tidak sama, yang disimbolkan dengan tanda seru sama dengan. Yang ketiga, either then. Either then untuk memeriksa apakah nilai operan kiri lebih besar daripada operan kanan, yang disimbolkan dengan lebih besar. Yang keempat yaitu less than. Less than ini untuk memeriksa apakah nilai operan kiri lebih kecil daripada operan kanan, yang disimbolkan dengan tanda lebih kecil. Yang kelima yaitu either or equal untuk memeriksa apakah nilai operan kiri lebih besar atau sama dengan operan kanan, yang disimbolkan dengan lebih besar sama dengan. Yang terakhir, less or equal untuk memeriksa apakah nilai operan kiri lebih kecil atau sama dengan operan kanan, yang disimbolkan dengan lebih kecil sama dengan. Langsung saja kita masuk ke percobaan perbandingan menggunakan operator relasional. Pada bagian ini kita tidak perlu lagi memasukkan kembali karena sudah kita masukkan di awal perintah tadi. Yang ini. Selanjutnya kita akan membandingkan dua variabel, yaitu variabel A dan B, menggunakan operator equal atau sama dengan. Jadi kita ketikkan kita akhiri dengan FT, baru kita klik enter. Karena nilai A adalah 15 dan B adalah 7,
maka hasil perbandingan ini adalah salah, dan output yang akan muncul adalah A tidak sama dengan B. Baik, kita lanjut ke percobaan yang ketiga, yaitu conditional statements ini digunakan untuk memungkinkan program dapat membuat keputusan yang benar dengan memilih tindakan tertentu berdasarkan syarat atau kondisi tertentu. Ada dua jenis conditional statements dalam Unix shell, yaitu if-else dan case-effect. Yang pertama, untuk kondisi if-else, sintaksnya yaitu if kondisi 1 dan perintah 1. Artinya, jika kondisi 1 terpenuhi atau bernilai true, maka akan menjalankan perintah 1. Selanjutnya, kalau kondisi 1 tidak terpenuhi, tapi kondisi 2 terpenuhi, maka akan menjalankan perintah kedua. Dan jika kedua kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan menjalankan alternatif perintah. Baik, kita langsung saja ke contoh. Pada bagian ini tidak usah lagi kita input karena sudah ada tadi di bagian awal. Yang ini. Jadi, langsung saja kita ke bagian jika atau if. Lalu kita enter. Jika kondisinya benar atau terpenuhi, maka akan menampilkan variabel A sama dengan variabel B. Lalu kita enter. Selanjutnya kita cek apakah variabel A lebih besar atau greater than dari variabel B. Kita ketikkan elif variabel A greater than variabel B. Lalu kita enter. Jika kondisi elif ini terpenuhi, maka akan menampilkan A lebih besar dari B. Lalu kita enter. Selanjutnya, jika if dan elif ini tidak terpenuhi, maka kita cek lagi apakah variabel A lebih kecil atau less than dari variabel B. Kita ketikkan elif variabel A less than dari variabel B. Lalu kita enter. Jika kondisi variabel A ini lebih kecil dari variabel B, maka akan menampilkan A lebih kecil dari B. Lalu kita enter. Dan jika semua kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan menampilkan tidak ada kondisi yang terpenuhi. Jadi kita ketikkan else. Lalu kita enter. Tidak ada kondisi yang memenuhi. Kita enter dan kita akhiri dengan if.
karena nilai dari variabel A lebih besar dari variabel B ini, maka nanti akan menampilkan A lebih besar dari B. Kemudian kita klik enter untuk melihat outputnya. Nah, outputnya adalah A lebih besar dari B. Kita lanjut ke yang kedua. Untuk kondisi case exact else, sintaknya seperti ini. Jadi kita langsung saja ke menampilkan teks apa makanan kesukaan ke layar dengan perintah echo. Pertama-tama kita ketikkan lalu kita enter. Nah, opsi N ini berarti tidak pindah baris setelah mencetak teks, artinya akan bersambung nanti dengan yang ini. Kita lanjut ke read makanan. Lalu kita enter. Read makanan ini digunakan untuk membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel makanan. Jadi di sini kita input makanan yang kita suka, contohnya pisang. Bukan pisang. Lalu kita cek dengan ketikan case. Kita ketikkan pentol. Lalu kita enter. Enter. Kita ketikkan titik koma. Titik koma, lalu kita ketikkan titik koma, lalu kita enter. Kalau isi dari variabel yang kita masukkan tadi pisang, maka akan menampilkan Pocky rasa pisang enak bet. Jadi kita ketikkan pisang, lalu kita enter. Enter, kita ketikkan titik koma, lalu kita enter. Nah, kalau kita isi variabelnya Indomie, maka kalau kita isi variabelnya dengan Indomie, maka akan menampilkan Indomie telur uj. Kalau kita isi variabelnya dengan Indomie, kalau kita isi variabelnya dengan Indomie, maka akan menampilkan Indomie telur unch. Jadi kita ketikkan Indomie, lalu kita enter. Nanti kita ketikkan echo Indomie, lalu kita enter, ketikkan titik koma, lalu kita enter lagi. Kalau variabelnya yang kita isi mie ayam, kita ketikkan mie ayam, lalu kita enter, maka akan ditampilkan mie ayam di Singki enak banget. Lalu
kita enter, ketikkan titik koma, nah kita enter lagi. Yang terakhir kita ketikkan ASAP.